kalian habis lari sebentar aja, tapi langsung keringetan. Atau pas hujan, badan tiba-tiba kerasa menggigil. Padahal kita nggak nyuruh tubuh kita untuk begitu, tapi kok bisa ya? Nah, sebenarnya tubuh kita itu punya sistem yang sangat canggih untuk mengatur suhu tubuh kita secara otomatis. Nah, ini adalah video kedua saya untuk menjelaskan mengenai suhu tubuh manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nurhauza Awaya dengan nomor NIM 12300025029. Pada video ini saya akan membahas tentang pengaturan suhu tubuh manusia. Tetapi video kali ini saya akan membahas meliputi yang pertama adalah kaidah fisik, lalu yang kedua secara kaidah metabolisme, suhu normal berdasarkan usia, suhu berdasarkan bagian tubuh, serta penyakit yang berkaitan. Saya akan jelaskan dengan bahasa yang sederhana dan juga mudah difahami untuk kita semua. Yang pertama, pengaturan suhu tubuh dengan kaidah fisik. Pertama nih ya, kita bahas secara kaidah fisik. Nah, kaidah fisik adalah cara tubuh kita untuk melepaskan atau menerima panas dari lingkungan sekitar. Ada 4 cara utamanya. Yang pertama ada dengan cara konduksi atau bersentuhan secara langsung. Ini terjadi ketika tubuh kita itu bersentuhan dengan benda lain. Contohnya saat kita itu duduk di lantai yang dingin. Lama-lama tubuh kita ikut terasa dingin, bukan? Nah, itu karena panas dari tubuh kita juga berpindah ke lantai. Selanjutnya yang kedua ada konveksi. Nah, konveksi ini dalam kurung adalah aliran udara ya, biar lebih gampangnya. Ini terjadi karena adanya pergerakan. Ini terjadi karena adanya pergerakan di udara. Contohnya nih, saat kita merasa kepanasan, lalu kita kena kipas atau angin. Nah, contohnya kayak gini. Kena angin, maka tubuh kita itu terasa lebih sejuk. Itu karena apa? Karena udara yang membantu membawa panas dari tubuh kita. Yang kedua, konveksi atau aliran udara. Nah, ini terjadi karena adanya pergerakan di udara. Contoh, saat kita kepanasan nih, lalu kita terkena kipas atau terkena angin. Nah, tubuh kita itu terasa lebih sejuk. Karena apa? Karena udara yang membantu membawa panas dari tubuh kita. Yang ketiga nih, ada yang namanya radiasi. Nah, radiasi ini apa? Radiasi adalah tubuh kita bisa memancarkan panas tanpa harus menyentuh apapun. Contohnya, saat kita berada di ruangan yang dingin, nah tubuh kita itu tetap bisa melepaskan panas ke lingkungan. Yang keempat ada yang namanya evaporasi. Apa itu evaporasi? Evaporasi ini bisa diartikan seperti penguapan keringat ya. Ini sangat amat penting sekali. Contohnya ya, saat kita olahraga, maka tubuh kita akan berkeringat. Nah, saat keringat itu menguap dan saat menguap, panas tubuh kita itu juga ikut keluar. Maka dari itu, tubuh kita itu jadi lebih dingin. Jadi kalau kalian berkeringat, itu bukan sekedar cuma capek aja loh guys. Tapi itu adalah salah satu reaksi dalam tubuh kita yang sedang berusaha untuk menurunkan suhu dalam tubuh kita. Selanjutnya, pengaturan suhu tubuh dengan kaidah metabolisme. Nah, sekarang kita bahas nih metabolisme. Apa sih metabolisme itu? Jadi, metabolisme adalah proses tubuh kita mengubah makanan menjadi energi. Dan dari proses inilah tubuh kita juga bisa menghasilkan panas. Contoh paling sederhananya adalah saat kita berolahraga. Maka tubuh kita itu tentu butuh energi kan ya. Nah, dari energi itu kita bisa menghasilkan metabolisme yang meningkat dan juga panas juga meningkat. Maka tubuh kita akan terasa hangat. Contohnya nih ya, saat kita berolahraga, maka tentu tubuh kita itu butuh energi kan ya. Dan metabolisme itu meningkat, maka panas kita juga meningkat dan tubuh kita jadi hangat bahkan bisa jadi panas. Saat kita kedinginan nih, contoh saat kita kedinginan, maka tubuh kita itu akan menggigil. Nah, menggigil itu sebenarnya adalah kontraksi otot yang cepat untuk menghasilkan panas, untuk menurunkan tubuh kita guys. Nah, semua itu diatur oleh bagian otak yang disebut dengan hipotalamus. Di video sebelumnya sudah saya jelaskan tentang hipotalamus itu. Nah, hipotalamus ini bisa diibaratkan seperti termostat pada AC ya. Kalau suhu tubuh kita naik, maka tubuh ini disuruh untuk berkeringat. Kalau suhu ini turun, maka tubuh disuruh untuk menggigil.
Jadi semuanya itu otomatis tanpa kita sadari. Selanjutnya, suhu tubuh normal berdasarkan usia. Nah, sekarang mari kita bahas suhu normal berdasarkan usia. Yang pertama ada bayi. Nah, suhu tubuh pada bayi ini cenderung lebih tinggi dan juga belum stabil ya. Karena sistem pengatur suhu ini belum sempurna. Lalu selanjutnya ada anak-anak. Nah, anak-anak ini masih mudah untuk berubah, terutama saat dia sakit atau saat dia sedang beraktivitas tinggi. Selanjutnya ada dalam usia dewasa. Ini yang paling stabil ya, biasanya di kisaran 36,5 derajat Celcius sampai 37,5 derajat Celcius. Selanjutnya ada kategori lanjut usia atau lansia. Cenderung lebih rendah ya, karena metabolisme dalam tubuhnya itu sudah menurun. Jadi penting sekali untuk kita memahami bahwa suhu normal itu tidak sama untuk semua usia. Jadi bayi, lalu anak-anak, dewasa, lansia itu semuanya berbeda-beda. Sekarang suhu tubuh berdasarkan bagian tubuhnya. Selanjutnya, suhu tubuh juga bisa berbeda tergantung bagian tubuh yang diukur. Yang pertama, mulut atau oral. Ini suhu tubuhnya standar yang umum. Selanjutnya ada di ketiak atau aksila. Biasanya ini rentan lebih rendah. Lalu ada yang namanya rektal. Ini yang paling akurat. Biasanya sedikit lebih tinggi. Selanjutnya ada telinga. Yang dimana telinga ini adalah suhu tubuh yang cepat dan juga praktis. Jadi kalau kamu atau kita kalau kita diukur di ketiak yang hasilnya 36,5 derajat Celcius, bisa jadi kalau di rektal hasilnya sedikit lebih tinggi. Jadi jangan langsung panik ya kawan, kalau ada perbedaan kecil itu normal banget. Selanjutnya ada penyakit yang berkaitan dengan suhu tubuh. Perubahan suhu tubuh ini bisa menjadi tanda adanya gangguan kesehatan. Yang pertama ada demam. Nah, demam ini terjadi saat suhu tubuh kita meningkat, biasanya karena adanya infeksi. Lalu hipotermia. Hipotermia ini adalah suhu tubuh yang terlalu rendah, biasanya karena kedinginan yang ekstrim. Nah, hipotermia ini biasa kita dengar saat kita berada di pendakian, bukan ya? Maka dari itu kalian kalau daki itu harus hati-hati dan bawa perlengkapan yang benar-benar sangat efektif sekali, teman. Nah, dari seluruh pembahasan kita tadi, kita bisa memahami bahwa tubuh manusia itu bukan sekedar yang hidup ya, tetapi juga bekerja dengan sistem yang sangat cerdas dan juga sangat teratur. Pengaturan suhu tubuh terjadi melalui dua mekanisme utama ya. Yang pertama ada di kaidah fisik ya, yaitu bagaimana tubuh kita berinteraksi langsung dengan lingkungan melalui konduksi, konveksi, radiasi, dan juga evaporasi. Ini adalah cara agar tubuh kita beradaptasi dari luar. Yang kedua adalah kaidah metabolisme ya, yaitu bagaimana tubuh kita menghasilkan panas dari dalam melalui proses energi dan juga aktivitas otot yang semuanya dikendalikan oleh hipotalamus sebagai pusat pengatur suhu. Selain itu ya, kita bahas lagi, kita juga belajar bahwa suhu tubuh normal itu tidak selalu sama karena dipengaruhi oleh usia dan juga lokasi pengukuran mempengaruhi hasil suhu, karena nanti ada beberapa perbedaan ya di lokasi pengukuran suhu. Dan perubahan suhu bisa menjadi sinyal penting di dalam kondisi kesehatan kita, seperti saat kita terjadi demam, hipotermia, dan sebagainya. Intinya tubuh kita itu selalu berusaha untuk menjaga keseimbangan suhu agar tetap stabil. Karena dari situlah semua organ ini bisa bekerja secara optimal. Jadi ketika kita berkeringat atau kita merasa menggigil, itu bukan hal yang sepele. Itu tanda bahwa tubuh kita sekarang sedang bekerja keras untuk melindungi kita, dan bukan cuma pintar tetapi juga luar biasa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.